Selamat pagi anak-anak, hari ini kita belajar tema 4, muatan SBDP, materi gerak keseharian dalam tari dan iringan musik. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang contoh gerak keseharian dalam tari. Saat beraktivitas, kita biasanya melakukan gerakan khas, misalnya gerakan mengelap kaca, menyapu, mengepel. Nah, itu contoh gerakan keseharian. Gerakan keseharian tersebut bisa kita gunakan sebagai gerak pada tari. Nah, misalnya di sini pada gambar, Bu Guru tampilkan gambar seorang anak perempuan yang sedang mengelap kaca ya. Jadi gerakannya itu seperti gerakan mengelap kaca. Nah, gerakan mengelap kaca itu dapat dijadikan sebagai gerakan tarian. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya ada gerak kepala menoleh ke kanan dan ke kiri, kemudian gerak tangan mengelap kaca secara bergantian, dan gerak kaki melangkah secara bergantian ke kiri ataupun ke kanan. Oke, jadi ini contoh dari gerakan tari dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Ibu akan menjelaskan tentang iringan musik yang digunakan pada gerakan tarian. Anak-anak sudah Bu Guru pernah jelaskan tentang alat musik ritmis ya. Alat musik ritmis artinya alat musik yang tidak memiliki nada. Nah, misalnya alat musik yang digunakan untuk mengiringi gerakan tarian ada gendang, ada tamborin, ada marakas, dan triangle ya. Ini contoh alat musik ritmis yang bisa digunakan sebagai iringan gerakan tarian sehari-hari. Kemudian, jika anak-anak tidak memiliki contoh alat musik ritmis di rumah, anak-anak bisa memanfaatkan benda-benda di sekitar rumah untuk mengiringi gerakan tarian. Misalnya, suara sapu lidi yang dipukul, kemudian botol plastik yang diisi beras, ember plastik yang ditepuk, dan pulpen ya. Jadi ini contoh alat musik ritmis dari benda-benda di sekitar kalian. Memperagakan gerak tari dengan pola lantai dan iringan. Nah, anak-anak dapat mengembangkan gerakan mengelap kaca jendela tadi menjadi sebuah tarian. Ya, syaratnya kalian dapat mementaskannya secara berkelompok atau mandiri ya. Di mana nanti gerakan tarian yang kalian lakukan itu diberikan iringan musik ritmis, misalnya sapu, ember, dan kalian gerakannya mengikuti pola lantai. Nah, sebelum itu pola lantai itu apa? Pola lantai adalah pola atau garis yang dilewati penari. Jadi nama lainnya seperti formasi dari penari ya. Jadi formasi penari ketika dia menari. Berikut adalah contoh formasi pola lantai. Jadi ada pola lantai horizontal. Horizontal itu sama dengan sejajar ya. Jadi nanti kelompok itu berjajar sama membentuk pola horizontal. Kemudian ada juga pola lantai vertikal, di mana kelompok penari ini berjejer satu garis ya. Nah, jadi berbentuk vertikal. Kemudian menari. Ini namanya pola lantai vertikal. Contoh lainnya ada pola lantai berbentuk huruf V. Jadi kelompok penari membentuk huruf V ya. Jadi berkelompok membentuk huruf V, kemudian menari. Ini namanya pola lantai berbentuk huruf V. Jadi sekian materi Ibu tentang gerak tari sederhana, kemudian iringan musik, dan bentuk-bentuk dari pola lantai. Silakan anak-anak pelajari materi ini, kemudian kerjakan tugas yang ada di classroom. Jadi, sampai jumpa.